Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Madad ya Allah, madad ya Rasulullah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, manusia bisa melihat jin. Apakah asumsi, khoyali atau hakiki? Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita jawab ke sana, kita harus runut dulu nih permasalahannya. Karena kalau kita udah menguraikan, kita udah runut, baru nanti kita tahu jawabannya seperti apa. Dulu, ya, kita mungkin sudah pernah bercerita di sesi-sesi yang dulu atau di sesi-sesi sebelumnya bahwa alam kita dengan alam jin itu berbeda. Sejak kemudian dipisahkan oleh Nabi Syith, salah satu keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam, ya dipisahkanlah dimensi antara dimensi kita, alam manusia dengan alam jin. Sehingga dari pemisahan itu memang sulit kemudian keduanya saling melewati portal pembatas masing-masing. Karena itu sudah digariskan oleh beliau sebagai sebuah takdir dari Allah yang harus kita terima. Ya. Secara hukumnya begitu. Tetapi apakah manusia memang sejatinya tidak bisa melihat jin? Nah, tunggu dulu. Secara hukum alam atau hukum yang kita jelaskan tadi memang terpisah. Hanya saja teman-teman sekalian, untuk melihat jin ini, karena kita tahu bahwa jin ini makhluk Allah yang tak kasat mata, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi jin itu ada dua karakter penciptaan yang Allah ciptakan kepada jin. Yang pertama, yang disebutkan oleh para ulama kita, jin ini sebagai makhluk kasif. Kasif itu apa? Bukan kasif, raqiq pertama. Raqiq itu apa? Makhluk halus, tak kasat mata. Saking halusnya mata kita ini nggak bisa melihat jin, nggak bisa. Kecuali yang Allah kuatkan basirahnya, maka dia bisa melihat pakai ini. Bisa, sangat bisa. Tapi itu sangat sedikit orang yang seperti itu. Yang kedua, yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa jin itu ya karakternya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang kafif. Kafif itu makhluk yang kasar. Jadi jasadnya kasar tapi tidak sejelas manusia. Ya. Walaupun dia tak kasat mata, tapi asal muasal ciptaannya itu dia kafif, kasar. Sehingga dari kasar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menutup mereka dengan dimensi yang digariskan oleh Nabi Syith, sehingga secara kasat mata ini kita memang nggak bisa melihat dia. Tetapi qalbu kita bisa melihat dia. Nah, inilah penjabaran yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka dari sini kemudian kita bisa kemudian menarik tuh ya kesimpulan bahwa jin bisa dilihat tergantung si manusia. Ada yang diusahakan dan ada yang mauhibah, pemberian dari Allah. Yang diusahakan itu ya melalui dua jalur. Terkadang dari jalur ya jin itu sendiri yang memperlihatkan. Ya, inilah yang disebut oleh para ulama kita sebagai kasyaf syaitani. Diperlihatkan oleh si jin. Gitu. Yang kedua, ya bisa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur riyadhah. Jadi ada seorang manusia atau misalnya ada seorang muslim yang pegiat zikir, kemudian riyadhah dengan amalan-amalan yang menjernihkan qalbu, mensucikan hati, menjernihkan jiwa. Ya, dengan puasa, memperbanyak puasa, kemudian zikir tertentu dan sebagainya. Maka di wilayah qalbu itu, jadi ada dua wilayah yang nanti berkaitan erat dengan penjelasan kita ini. Wilayah yang bagian atas, oke, kita gambarkan aja seolah-olah seperti bulatan ini ya. Bayangkan aja bulat. Qalbu ini bulat, wilayah bulat. Jadi di wilayah bulat ini, di bagian atas itu ada wilayah ruhaniyah. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang di bagian bawah, ini namanya wilayah nafsiyah. Nah, di tengah-tengah ini ada semacam hijab yang menghalangi antara wilayah ruhani dengan wilayah nafsiyah. Maka hijab ini menjadi penentu seorang manusia bisa melihat yang tak kasat mata. Bukan hanya jin, semua yang tak kasat mata. Termasuk bisa jadi malaikat. Nah, dalam bahasa sufistik, para sufi, yang di tengah ini, wilayah yang di tengah namanya hijab. Maka hijab ini ya jadi penghalang sehingga terkadang kita sebagai manusia yang
pada dasarnya ya bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata itu menjadi tidak bisa melihat karena si hijab ini yang menutup. Kalau seandainya ruhani ini lebih dominan kepada nafsi, mengalahkan wilayah nafsi dan hijab ini keangkat, maka terjadilah namanya mukasyafah. Maka orang bisa melihat yang tak kasat mata. Nah, makanya salah satu yang diberikan oleh Allah adalah orang-orang yang mujahadah melawan hawa nafsunya. Maka wilayah ruhani ini kemudian lebih dominan kepada wilayah nafsi sehingga diberikanlah Allah mukasyafah. Kalau nafsunya ini diberesin dan hijabnya yang di tengah terangkat yang bernama ghaflah, kelalaian itu, kalau dalam dunia praktisi namanya portal. Nah, jadi kalau para sufi menamakan itu wilayah tengah yang membatasi itu sebagai hijab. Kalau para praktisi menamakan itu sebagai portal. Kalau wilayah nafsiyah ini yang dibawa lebih dominan mengalahkan atau menyatu dengan ruhani, ya, maka orang-orang yang punya tingkatan nafsu minimal, nafsul mutmainnah, itu nanti kemudian diberikan musyahadah, ya. Dia bisa menyaksikan Allah dengan perantara ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Nah, inilah sedikit daripada proses kenapa orang bisa melihat yang aneh-aneh. Nah, maka manusia bisa, ya. Dan itu bukan asumsi. Hakiki, walaupun si jin ini apakah benar-benar ketika dia dilihat oleh kita entah lewat jalur diizinkan oleh Allah atau dari jin itu sendiri, permasalahannya adalah bentuknya. Karena jin ini banyak bentuknya, jenisnya banyak. Ada yang berupa seperti angin. Dia nggak ada bentuk, tapi dia seperti angin. Hanya bisa dirasakan, nggak bisa dilihat. Dia bisa terlihat dia bisa terlihat ketika dia merasuki seseorang. Nah, terkadang orang bisa lihat tuh. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai roh jahat. Nah, yang ini nggak butuh makan dia. Ada juga yang bertamasul, yang menyerupai. Ada yang menyerupai harimau, dan ini kebanyakan yang dipakai oleh misalnya dukun-dukun, ya, jadikan sebagai khodam, ya, ataupun dia berkhidmat, si jin ini sendiri yang berkhidmat kepada seorang mukmin, ya, seorang wali Allah. Itu bisa, sangat bisa. Kesimpulannya adalah, jadi jin bisa dilihat dengan cara pertama diizinkan oleh Allah, ya. Yang kedua dengan diperlihatkan oleh siapa? Tergantung. Kalau dia rajin riyadhah, kolbunya bening, jiwanya bersih, maka dia bisa melihat. Dan itu bukan asumsi. Dan dia melihat bukan dengan kasat mata, tetapi dia melihat dengan fuad. Karena fuad kita, salah satu wilayah di dalam kolbu itu, kalau dia melihat, dia bisa menembus sesuatu yang tak kasat mata. Dan ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Fuad itu tidak pernah berbohong dengan apa yang dia pandang. Maka apa yang dia lihat, itu dia tidak pernah keliru, dia tidak pernah salah. Karena dia melihat langsung kepada asalnya, langsung kepada titiknya. Kalau kasat mata kita kan ini kadang terjebak dengan fisik. Ya, tapi kalau fuad itu nggak mandang lagi fisik, tapi dia memandang yang non fisik. Makanya apa yang dia lihat itu benar. Nah, itu sedikit penjelasan dari kita, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat daripada penjelasan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.